Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala abdika wa nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna fa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma habbib ilainal iman wa zinhu fi qulubina wa karihal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma rabbana barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina wa auladina wa barik lana fi amalina wa wadhifatina wa barik lana fi ma'ataitana. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li ajdatina wa jaddatina wa li aqribaina wa li asdiqaina wa liman lahu haqqun alaina waliman ahsana ilaina bima'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Kita pagi ini bisa memulai hari kita dengan subuh berjamaah. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan Allah berkahi seluruh kehidupan dan waktu kita. Salawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, pengajian kita dalam pembacaan Sirah Nabawiyah pagi hari ini masih bertema besar tentang perang Ahzab yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah atau juga disebut dengan perang Khandaq, perang Parit. Karena Nabi menggunakan strategi pertahanan ya, di Madinah saat itu yang belum pernah ada, yaitu dengan menggali parit. Pertahanan ini betul bisa mampu mencegah masuknya pasukan Ahzab yang sangat besar yang terdiri dari musyrikin Makkah. Ada tentara bayaran Bani Ghatfan 6.000 dan juga ada Yahudi dari Khaybar. Di samping juga ada Yahudi di Madinah, Bani Nadir maupun orang-orang munafik yang menjadi masalah dalam perang Ahzab ini. Sudah kita bahas di beberapa bagiannya tentang sejarah, sebab-sebabnya, kemudian upaya Nabi dalam memperhatikan, mengikuti perkembangan Ahzab, kemudian ada tekanan terhadap kaum muslimin. Dan pada pagi hari ini bagian kalau di buku ini di bab ketiga, subbab ketiga, pembahasan kedua subbab ketiga, muhawalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam takhfifa khiddatil khisar bi'aqdi sulhin ma'a Ghatfan wa bastil isya'at fi suhufil a'da. Jadi poin ketiga di pembahasan kedua adalah tentang upaya Nabi dalam mengurangi tekanan terhadap Madinah. Jadi karena jumlah penduduk Madinah yang tidak sampai 10.000 lalu dikepung oleh tentara yang jumlahnya 10.000. Jadi ini sangat menyulitkan Madinah saat itu, dan tekanan ini menjadi semakin berat karena di musim dingin yang stok makanan makin tipis dan orang dalam situasi terkurung selama lebih dari 1 bulan itu memerlukan daya tahan yang sungguh luar biasa. Maka karena Khandaq, parit itu hanya bisa mencegah tapi tidak bisa mengurangi tekanan lawan, tidak bisa mengusir musuh, nggak bisa
mengalahkan musuh, maka Nabi menggunakan yang bisa dilakukan saat itu. Yang pertama adalah dengan melakukan negosiasi dengan pasukan The Ghatafan, dan juga yang kedua adalah menggunakan perang kalau sekarang itu informasi. Jadi menyebarkan informasi yang membuat pasukan koalisi Ahzab ini bisa saling tidak percaya. Jadi basul isya'at. Yang pertama yang Nabi lakukan adalah dengan melakukan negosiasi dengan pasukan Ghatafan. Pasukan Ghatafan ini dikenal di Jazirah Arab sebagai pasukan bayaran. Jumlahnya cukup besar. Yang ikut dalam perang Ahzab ini ada sekitar 6.000, sebagaimana yang disyaratkan oleh Yahudi Khaybar, yang mereka berkewajiban dalam menyusun pasukan Ahzab ini antara orang Makkah, musyrikin Makkah dengan Yahudi Khaybar. Dan Yahudi Khaybar ini mensepakati, dia mengerahkan, membayar pasukan Ghatafan 6.000 pasukan dengan menjanjikan panen korma setahun di Khaybar itu diberikan kepada Bani Ghatafan. Jadi dari dulu juga modelnya ada gitu. Jadi ada perang Khaybar ini yang motifnya ideologis, sakit hati, dendam kepada kaum muslimin. Ideologisnya misalnya orang musyrikin Makkah karena mempertahankan penyembahan berhalanya dan melawan Rasulullah yang mengajarkan tauhid, atau ideologisnya orang-orang Yahudi Khaybar karena faktor agama. Tapi ada juga yang ikut perang ini karena faktor kepentingan materi. Jadi orang bisa dalam satu barisan dengan motif yang berbeda-beda, tapi untuk objek musuh yang sama. Jadi ada yang karena faktor ideologis agama atau faktor kekalahan, emosi kekalahan pada perang-perang sebelumnya. Nah, ada juga yang Bani Ghatafan ini ikut perang dalam perang Ahzab itu karena dijanjikan panen korma Khaybar setahun, itu menjadi bayaran dari Bani Ghatafan. Maka ketika Nabi mengetahui ada kondisi seperti itu, maka Nabi berusaha untuk bisa bernegosiasi dengan Bani Ghatafan. Jadi dengan menemui Panglima Bani Ghatafan ini untuk melakukan negosiasi agar mereka mundur dari pasukan Ahzab, agar mau mundur. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan negosiasi Bani Ghatafan ini itu tidak diketahui oleh Panglima Perang Ahzab yang dipimpin Abu Sufyan. Di belakang, kalau sekarang itu negosiasi di belakang layar lah gitu. Jadi Nabi menemui Panglima Bani Ghatafan jadi untuk bernegosiasi dengan mereka agar mereka mau mundur dari pasukan Ahzab ini, dengan dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijanjikan sepertiga panen korma Madinah. Jadi ini nanti yang juga menunjukkan betapa pengorbanan orang Ansor pada perang ini. Jadi Bani Ghatafan yang memang motifnya adalah motif ekonomi, motif materi, jadi bukan motif ideologi, bukan keyakinan, bukan karena kalah perang sebelumnya. Maka ketika Nabi ajak bernegosiasi untuk mendapatkan bayaran yang lebih baik, ini kalau sekarang kan membela yang bayar gitu. Jadi kalau orang Khaybar berani memberikan jaminan panen 1 tahun, semusim seluruh korma Khaybar diberikan kepada Bani Ghatafan, maka
Ya Nabi menawarkan dengan sepertiga panen Madinah. Nah, kok cuma sepertiga? Ya karena memang kualitas kurma Khaybar dan kualitas Madinah itu sangat jauh kualitasnya. Sampai hari ini pun masih begitu. Jadi yang namanya kurma Madinah, apalagi kalau yang ajwa itu kan harganya berlipat-lipat dari kurma biasa. Dan di buku-buku fikih juga terkenal yang namanya kurma Khaybar itu kurma yang kualitas rendah, yang kalau di pasarnya itu ya harganya sangat jatuh dibandingkan dengan kurma Madinah. Nah, terjadilah kemudian negosiasi di belakang barisan itu. Jadi Nabi bisa menemui mereka, menemui Panglima Bani Ghatfan, jadi membuat kesepakatan damai khusus antara kaum muslim dengan Bani Ghatfan, yang pada saat itu yang pertama adalah perjanjian damai, bahwa antara kaum muslim dengan Bani Ghatfan ini terjadi diberikan jaminan damai, tidak saling menyerang untuk jangka waktu yang nanti kalau dalam surah At-Taubah ada 10 tahun. Itu kalau untuk dengan perjanjian damai. Jadi kalau di sini aqdu sulhin munfarid dan muslimin wa Ghatfan al-mawjudah dimna jusul ahzab. Jadi kalau di perang itu maka jadi disepakati bahwa tidak ada hubungan perang antara kaum muslimin dengan Bani Ghatfan dalam perang Ahzab. Jadi hubungan damai. Yang kedua, tawaddu'u Ghatfan al-muslimin wa tatawaqqafu anil qiyam bi ayyi amalin harbin diddahum. Yang kedua, kesepakati bahwa Bani Ghatfan akan berhenti, tidak melakukan kegiatan apapun yang berisi serangan terhadap kaum muslimin, khususnya pada perang Ahzab itu. Bani Ghatfan sepakat untuk tidak akan melakukan serangan terhadap Madinah. Jadi kemudian yang ketiga bahwa Bani Ghatfan akan menarik diri. Jadi menarik diri dari pasukan Ahzab, jadi, untuk kembali ke Ghatfan yang merupakan salah satu kabilah di Jazirah Arab yang dikenal tadi sebagai pasukan bayaran. Nah, yang keempat bahwa kaum muslimin jadi memberikan kompensasi kepada Bani Ghatfan dengan memberikan sepertiga kurma Madinah dari berbagai macam jenis panen yang diperoleh, maka sepertiganya diberikan kepada Bani Ghatfan pada tahun itu. Ini kata Al-Waqidi, seorang ahli tafsir, ahli sejarah Islam, mengatakan, jadi Nabi menawarkan kepada Bani Ghatfan, ara'aita in ja'altu lakum thulusatam bril Madinah tarji'ani biman ma'akum wa tahdulani bainal a'rab qala tu'tina nisfa tamril Madinah fa'aba Rasulullah an yazidahuma ala thulus faradiya bidzalika. Dikata Al-Waqidi, Nabi menawarkan kepada Bani Ghatfan, bagaimana kalau aku berikan kepadamu sepertiga kurma Madinah? Apakah kalian mau pulang meninggalkan Madinah bersama dengan pasukan Ahzab? Kata Bani Ghatfan, ya maunya setengah kurma, setengah panen kurma Madinah. Tapi Nabi tetap nego, jadi hanya sepertiga saja, nggak bisa lebih dari sepertiga. Sampai akhirnya setelah nego-nego panjang, Bani Ghatfan mau dengan sepertiga panen Madinah itu. Dan betul pada tahun itu setelah mereka pulang dan begitu musim panas panen kurma Madinah, mereka datang dan mendapatkan sepertiga panen Madinah sebanyak yang dijanjikan. Bapak Ibu rahimakumullah, nah memberikan sepertiga kurma Madinah ini
menjadi salah satu pengorbanan besar kaum Ansor dalam perang ini. Jadi ini kalau kemarin kita memperingati hijrah Nabi, sering orang menyebutkan tentang kemuliaan muhajirin, meninggalkan Madinah meninggalkan Makkah menuju ke Madinah dari muhajirin. Nah, pengorbanan orang Ansor ini sering terlupakan, nggak disebutkan, padahal sampai beberapa tahun berikutnya setelah muhajirin datang ke Madinah itu pengorbanan Ansor tidak sedikit. Jadi termasuk diantaranya tahun kelima Hijriyah ini memberikan sepertiga panen kormanya untuk membayar agar tentara Ghatfan itu mau pulang, tidak ikut dalam pasukan Ahzab. Jadi kalau 10.000 pasukan dikurangi 6.000, jadi pasukan Ghatfan ini maka ya tinggal 4.000. Nah ini yang nanti membuat pasukan Abu Sufyan menjadi semakin lemah. Kalau dengan 10.000 saja mereka mengepung Madinah dan Madinah tidak menyerah, apalagi kalau hanya tinggal 4.000, maka pasukan itu akan menjadi semakin lemah. Kata Al-Waqidi, jadi ahli sejarah Islam ini, pengurangan 2/3 kira-kira dari tentara Ahzab ini ya signifikan dalam mengurangi tekanan Madinah. Nah, ini kecerdikan Nabi dalam membaca peta. Ini kalau dalam fikih, ya, fikih politik itu paling sulit. Bagaimana orang membaca peta perang. Ini sampai hari ini itu, makanya kalau hanya menggunakan fikih-fikih yang kita ngaji di masjid untuk mengurai politik perang itu ya memang belum cukup. Jadi ini menggunakan banyak pertimbangan fikih, antara fikih teks maupun fikih lapangan, dan menghitung kekuatan, baik kekuatan real maupun kekuatan tambahan. Nah, ini Nabi gunakan salah satu pelajaran fikih yang sangat penting adalah namanya fiqhul mufawadah, fikih dalam negosiasi. Nah, diceritakan di buku sirah yang lain bahwa setelah terjadi kesepakatan dengan Bani Ghatfan ini, kalau di bukunya Shadiq Arjun, jadi setelah terjadi kesepakatan dengan Bani Ghatfan ini kan Nabi bikin kesepakatan menggunakan hartanya orang Ansor sebelum bermusyawarah dengan orang Ansor. Wah, ini yang punya duit belum diajak ngomong, tapi negonya sudah deal. Nah, begitu sudah selesai, jadi Rasulullah SAW menyampaikan itu kepada orang-orang Ansor bahwa Nabi telah mensepakati dengan berdamai dengan Bani Ghatfan agar mereka pulang, tidak ikut dalam perang Ahzab itu, dan diberikan kompensasi sepertiga korma Madinah. Nah, ini diceritakan sebelum terjadi negosiasi ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui tokoh Ansor, jadi Sa'ad ibnu Mu'ad dan Sa'ad ibnu Ubadah. Jadi Nabi mau bernegosiasi, jadi menemui tokoh Madinah, dan ketika Nabi sudah menyepakati itu, Sa'ad ibnu Mu'ad dan Sa'ad ibnu Mu'ad dan Sa'ad ibnu Ubadah ini bertanya, ya Rasulullah, engkau membuat kesepakatan dengan Bani Ghatfan sampai membayar sepertiga korma Madinah itu. Kata dua sahabat Ansor ini, ya Rasulullah, amron tuhibbuhu fatnasna'uhu.
ini sesuatu yang engkau sukai, sehingga kami akan melakukannya. Ini pertanyaan dari orang Ansor. Ini apa yang memang engkau sukai ya Rasulullah, lalu kami siap melakukannya. Atau syai'an amarakallahu bihi, atau itu memang perintah Allah sehingga kami harus terima. Ini sahabat ketika membaca keputusan Nabi, ya Rasulullah, nego dengan Ghatfan itu memang pilihan engkau sendiri yang engkau sukai, kami siap melaksanakan, atau itu perintah Allah yang turun dari langit yang kami harus terima, sami'na wa ata'na. Atau sesuatu yang tasna'uhu lana, yang engkau lakukan demi kemaslahatan kami. Jadi pertanyaannya, jadi nego dengan Ghatfan itu kesukaan Nabi pribadi, atau wahyu dari langit, atau kemaslahatan bagi orang Madinah. Jadi cara sahabat untuk membaca keputusan Nabi. Maka Nabi menjawab, faqala bal syai'un asna'uhu lakum. Jadi, jawaban Nabi yang ketiga, bukan itu yang Nabi sukai. Aslinya Nabi juga gak suka dengan keputusan itu. Jadi Nabi juga aslinya gak suka untuk memberikan membayar orang, itu gak suka. Juga bukan wahyu dari Allah. Tapi yang Nabi gunakan adalah asna'uhu lakum. Saya lakukan untuk menjaga kemaslahatan kalian. Jadi kalau masalah kesulitan menghadapi musuh, udah bertahun-tahun Nabi alami. Tapi membuat orang Madinah menjadi sangat sulit, itu yang Nabi upayakan agar bisa dikurangi. Jadi cara berpikirnya ini tentang objektivitas Nabi mempertimbangkan dalam membuat keputusan. Ternyata keputusan membayar Bani Ghatfan itu bukan karena pilihan yang Nabi sukai, tetapi pertimbangannya adalah kemaslahatan Madinah. Ini kalau di ilmu fikihnya itu, jadi cara membuat kias, cara membuat asesmen, cara mengukur. Dan itu betapa objektifnya Nabi. Jadi bukan karena pilihan pribadi Nabi, subjektivitas Nabi bukan, juga bukan karena perintah Allah, tapi pure ini adalah Nabi menjaga kemaslahatan Madinah. Jadi ini wallahu a'lam bishawab, jadi jawaban Nabi itu. Wallahi ma asna'u dzalika illa li anni ra'aitul araba romatkum an qausin wahidatin wa kalabukum min kulli janibin. Demi Allah, saya tidak melakukan ini kecuali karena saya melihat bahwa Madinah telah menjadi musuh bersama Jazirah Arab. Jadi caranya ya dikurangi kekuatan musuh. Jangan sampai Madinah ini menjadi musuh bersama, termasuk musuh yang karena faktor bayaran. Nah, karena faktor ideologis ya nggak bisa dinego. Yang karena faktor sakit hati kalah perang nggak bisa dinego. Tapi yang karena faktor bayaran, nah ini bisa dibayar. Jadi Nabi melihat Madinah ini kasihan kalau kemudian menjadi musuh bersama Jazirah Arab, yang Jazirah Arab saat itu semuanya bersatu. Mereka bersama-sama membidikkan arah panahnya ke Madinah dan mengepung kalian dari semua sisi. Fa'aratu an aksiro ankum min syaukatihim ila anrinma. Maka saya berpikir untuk memecah, mengurangi kekuatan mereka itu. Jadi caranya dengan mengurangi pasukan Ghatfan agar tidak ikut dalam mengepung Madinah. Ini dalam strategi Nabi untuk mengurangi tekanan Madinah dengan cara musuhnya ini dipecah. Ya, dipecah
dan mecahnya signifikan, hampir 2/3, dan 6.000 dari 10.000 ini dipulangkan dengan kompensasi itu. Nah, awalnya ya orang Ansor merasa keberatan. Ya, yang punya duit mereka, yang punya kurma mereka. Orang Muhajir ini belum pernah nggak ikut nanam kurma, tiba-tiba menggunakan panen kurmanya Madinah untuk membayar musuh yang gara-gara orang Muhajirin datang, di antaranya Rasulullah datang. Jadi kata Sa'ad bin Mu'ad, ya Rasulullah, qad kunna wa haulai ala syirki billahi wa ibadatil ausan. Ya Rasulullah, dulu kami dengan Bani Ghatfan itu sama-sama musyrik. Ketika kami dulu masih sama-sama jahiliyah dengan Bani Ghatfan itu, ya Rasulullah, la nu'idullaha la na'budu wa la na'rifu. Kami belum mengenal Allah, kami belum menyembah Allah. Sama dengan Bani Ghatfan, sama. Dan ketika itu Bani Ghatfan tidak akan bisa makan sebiji pun kurma Madinah kecuali kalau mereka menjadi tamu atau membeli. Dulu kata orang Sa'ad bin Mu'ad, waktu kami masih musyrik, masih menyembah berhala, belum mengenal Allah, belum menyembah Allah, sama dengan Bani Ghatfan itu, mereka nggak akan pernah bisa mencicipi sebutir kurma Madinah pun kecuali kalau mereka menjadi tamu, disuguhin atau beli. Lah kok ini tiba-tiba mereka mendapatkan gratis, bahkan sepertiga kurma panen Madinah diberikan kepada Bani Ghatfan. Kira-kira kalau kita jadi orang Ansor gimana Bapak Ibu? Kira-kira kalau kita yang punya kurma orang Ansor, jadi gara-gara ini Nabi yang datang ke Madinah bersama orang-orang Makkah jadi Muhajirin, kedatangannya bawa masalah, dan diantaranya gara-gara mereka ini Madinah diserang oleh pasukan koalisi yang begitu besar, dan untuk memulangkan, mengurangi pasukan itu, kurma Madinah digunakan untuk bayar. Kira-kira kalau kita punya kebun kurma gimana? Makanya kata Sa'ad bin Mu'ad gitu, dulu ketika zaman jahiliyah mereka nggak akan pernah bisa makan sebiji pun kurma Madinah kalau nggak kita suguhin jadi tamu atau mereka beli. Nah kok sekarang, ya kata Sa'ad bin Mu'ad, afakhina akramanallah bil Islam wa hadana lahu wa azzana bika wa bihi nu'tihim amwalana. Ya Rasulullah, apakah kemudian setelah kita ini dimuliakan Allah dengan menjadi muslim, mendapatkan Islam, Allah tunjuki kita, Allah kuatkan kita dengan kehadiran Engkau, mosok malah kita berikan mereka harta kita? Nu'tihim amwalana. Nah, ini awal keberatan orang Ansor, awalnya begitu. Tapi ya pada akhirnya setelah Nabi jelaskan bahwa ini diantara cara agar tekanan pasukan Ahzab itu berkurang, agar dari 10.000 pasukan itu bisa berkurang kekuatannya, maka diantaranya ya yang bisa kita lakukan adalah dengan membayar pasukan Ghatfan yang memang motifnya karena bayaran, kita berikan dia lebih dari bayaran yang diterima kalau mereka bersama dengan pasukan Ahzab, bayarannya Yahudi Khaybar. Jadi sampai akhirnya setelah nego-nego ya orang Ansor kembali kepada sami'na wa atokna, karena itu yang menjadi pertimbangan Nabi. Jadi cara mengukur kemaslahatan. Jadi terjadi kemudian dialog antara Sa'ad bin Mu'ad dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya
orang-orang Madinah bersedia agar tekanan yang mereka alami bisa diberhenti, bisa berkurang dengan membayar panen kurma sepertiganya diberikan kepada Bani Ghatfan. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi inilah adab sahabat Nabi, pengorbanan orang-orang Ansor di dalam mencintai dan melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harta benda semuanya mereka berikan. Dan ini nilainya berbeda. Jadi karena mereka berikan ketika dalam keadaan Islam, dan itu pun juga menjadi di antara, meskipun penerimanya ini Bani Ghatfan, tetapi tetap nilainya adalah infak fi sabilillah. Meskipun penerimanya Bani Ghatfan. Ini yang kalau nanti Bapak Ibu kalau baca Al-Quran, jadi perintah infak fi sabilillah di Al-Quran pada umumnya, makanya Imam Malik itu berkesimpulan bahwa yang namanya infak fisabilillah dalam Al-Quran itu adalah infak untuk perang. Di zaman dulu gak ada infak untuk bangun masjid, gak ada infak untuk bangun sekolah. Yang ada namanya infak fisabilillah zaman Nabi itu adalah infak untuk perang. Bisa untuk mendanai pasukan kaum muslimin, dan diantaranya yang terjadi di perang Ahzab ini, jadi mobilisasi panen kormanya orang Madinah untuk membayar tentara Ghatfan. Ini kalau dalam fikih yang disebut dengan mu'allafati qulubuhum. Jadi memberikan, sampai kalau seandainya itu dari zakat, itu diberikan kepada orang yang non muslim, mu'allafati qulub, yang tujuannya agar mereka bisa mengurangi, tidak memberikan tekanan yang berat pada kaum muslim. Ini kalau dalam fikih menjadi perdebatan yang unik. Ini kan mu'allaf itu kan mereka belum masuk Islam. Kalau kita ini kan seringkali mu'allaf ini sudah bersyahadat, sudah masuk Islam, masih mu'allaf juga. Jadi kalau di fikih-fikih dulu itu mu'allaf itu belum masuk Islam. Jadi orang yang diharapkan, jadi dengan mendapatkan harta dari kaum muslim baik zakat maupun sedekah, mereka ini bisa melembutkan hati mereka dan kemudian tidak mengganggu kaum muslimin. Ini kalau di kajian fikihnya agak unik ya. Jadi, dan itu sesuatu yang sangat berharga. Sudah kurmanya Madinah diberikan kepada orang kafir Bani Ghatfan agar mereka mau pulang, tidak ikut dalam pasukan Ahzab. Ini kalau zaman sekarang bisa heboh nih, gimana nih duit kaum muslimin kok dikasih sama orang kafir. Jadi kalau istiad Nabi saat itu, jadi yang penting bisa memberikan sedikit rasa aman. Jadi orang Madinah tidak ketakutan yang berkepanjangan yang digambarkan dalam awal Ahzab itu, idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaqatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa taduna billahi dununa. Karena tekanan dari tentara 10.000 yang menyerang Madinah itu, ya bahkan bisa mengganggu keyakinan kaum muslimin. Yang kalau silakan baca di surat Ahzab itu. Jadi sampai mengganggu keyakinan kaum muslimin. Jadi, sampai ya ada mereka yang mulai suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan bahaya kalau sampai gara-gara kaum orang kafir yang menyerang Madinah, kaum muslimin yang mengalami kesulitan, sampai akhirnya malah mereka berburuk sangka kepada Allah. Ini kan sudah perangnya bukan hanya perang fisik, ini perang sudah menyentuh pada perang keyakinan. Maka dikurangilah itu dengan cara jadi membayar sepertiga panen Madinah. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ini kebijakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang
kalau mau jadikan bahan diskusi sampai sekarang ini di antara kalau politisi, tokoh-tokoh Islam dalam bagaimana bernegosiasi dengan musuh-musuh Islam ini ya, di antara rujukan peristiwa ini sangat menarik untuk jadi referensi. Nah, jamaah rahimakumullah, di akhirnya betul bahwa Rasulullah dan kaum muslimin Madinah menerima, dan dengan pepulangnya tentara Bani Ghatfan ini, maka terjadilah goncangan. Jadi goncangan di pasukan Ahzab yang tadinya mereka merasa sangat kuat karena jumlah yang banyak, lalu mereka kehilangan 2/3 kekuatan itu. Sekarang mulai beralih. Kalau tadi yang mengalami ketakutan, goncangan itu adalah kaum muslimin, nah sekarang dengan mundurnya Bani Ghatfan, itu koalisi menjadi berantakan di di pasukan Abu Sufyan, dan mulai hilang rasa percaya diri, dan itu ya menjadi salah satu keberhasilan dalam perang, bagaimana bisa membuat musuh itu menjadi kehilangan rasa percaya diri. Jadi kalau dalam pertandingan apapun, begitu kena demoralisasi, mentalnya sudah keserang, wah itu udah hanya tinggal tunggu waktu kekalahan. Jadi itu kalau yang suka menyaksikan, jadi pentingnya menjaga moral, menjaga mental. Makanya kalau yang dipakai misalnya Israel hari ini kan juga selain menggunakan perang fisik, maka yang juga sangat penting adalah perang menjaga moralitas. Maka mereka tidak pernah menyiarkan tentang kekalahan, meskipun ada bom yang merusak Tel Aviv dan sebagainya, mereka akan pernah menyiarkan itu, karena menyiarkan, menginformasikan adanya serangan dan kekalahan itu juga ini sudah menjadi kekalahan itu sendiri. Jadi ini gambaran tentang perang Ahzab yang Nabi lakukan, dan ini juga memberikan pelajaran lain bahwa perang tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tapi dalam perang juga perlu ada namanya kekuatan diplomasi, jadi kekuatan negosiasi. Nah, di negosiasi Nabi ini bukan hanya kemampuan Nabi meyakinkan musuh Bani Ghatfan, tapi juga yang menjadi PR penting adalah meyakinkan kaum muslimin, terutama meyakinkan orang Ansor. Mereka orang Ansor. Makanya yang Nabi gunakan, logika yang dipakai adalah melindungi kemaslahatan orang Ansor. Jadi yang Nabi pakai dalam pengambilan keputusan itu adalah kemaslahatan orang Ansor, bukan wahyu turun dari langit, bukan itu juga pilihan Nabi, bukan. Tapi yang dipakai adalah ini untuk melindungi kemaslahatan orang Ansor. Jadi ini cara mengkomunikasikan keputusan. Sebab kalau keputusan itu tidak terkomunikasi dengan baik, bisa malah menjadi blunder, dan itu juga membahayakan kaum muslimin yang sedang tumbuh. Jadi akhirnya berhasil memulangkan Bani Ghatfan. Nah, kemudian yang kedua, jadi setelah Bani Ghatfan sudah pulang, kekuatan pasukan Abu Sufyan sudah kurang jauh. Nah, maka susunannya komposisinya tinggal ada kaum musyrikin Makkah, ada Yahudi Khaybar, ada Yahudi Madinah. Ada Yahudi Khaybar dan Madinah. Jadi udah 4.000-an, dan itu komposisinya juga tidak semuanya orang Makkah, karena ada dari Yahudi Khaybar baik Bani Qainuqa maupun Bani Quraidah, itu yang kemudian Yahudi Madinah, Bani Nadir. Nah, dari faksi-faksi yang ada ini juga perlu dibaca dengan baik komposisi itu. Jadi kalau dalam membaca pasukan itu ya, membaca musuh ya harus dengan jeli. Ini apa saja
Nah, setelah berkurang 6.000 tinggal 4.000-an, maka yang Nabi gunakan berikutnya adalah menggunakan perang informasi untuk memecah kembali. Jadi yang 4.000 ini bagaimana mereka bisa pecah, saling tidak percaya. Saling tidak percaya. Nah, ini yang kemudian Nabi gunakan, melakukan infiltrasi informasi dengan ada salah seorang sahabat yang bernama Nu'aim ibnu Mas'ud al-Ghadfani. Ini dulu pada tahun ketiga Hijriah, ini orang yang membuat kaum muslimin panik ketika perang Uhud. Jadi namanya Nu'aim ibnu Mas'ud al-Ghadfani, yang diantaranya membuat kaum muslimin menjadi sebagian pulang kembali ke Madinah, gak ikut perang Uhud. Itu juga diantara jasa Nu'aim. Ini provokator yang dia pandai membuat isu dan meyakinkan orang. Dulu kaum muslimin pada perang Uhud itu kena jadi korbannya Nu'aim ibnu Mas'ud al-Ghadfani. Tapi di perang Ahzab ini situasinya berubah. Nu'aim sudah masuk Islam dan ada dalam barisannya Abu Sufyan. Ini nanti kalau baca surah An-Nisa, kalau di tafsir An-Nisa itu kenapa harus betul-betul ya alladzina amanu dadratum fi sabilillah fatabayyanu. Wahai orang beriman, kalau kamu sedang dalam perang, maka harus betul-betul jeli. Harus betul-betul tabayyun. Melihat musuh itu jangan dipukul rata semuanya musuh. Jadi kalau dari An-Nisa yang separuh kedua ya, mulai fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu, itu Al-Quran merinci bagaimana menyikapi ya dulu zaman Nabi membaca orang-orang dalam barisan musuh itu. Dalam barisannya orang kafir, meskipun mereka ini kafirnya adalah orang kafir Makkah, musyrikin Makkah kafirnya, itu ternyata komposisinya juga tidak semuanya orang musyrik Makkah, tidak semuanya juga orang kafir Makkah. Ada juga di antara mereka itu orang muslim yang ikut ke bawah perang. Ada juga orang Madinah yang munafik bersama mereka. Nah, itu kalau baca yang ayat itu, coba bacanya agak pelan-pelan, hati-hati sampai setidaknya nanti pada ayat ke 96 ya. Wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Nah, itu akan ketemu gitu bahwa ternyata misalnya di masa Nabi itu dalam barisan perang orang-orang kafir ada orang-orang muslim itu ada. Misalnya dalam perang Uhud, dalam perang Badar, itu kan ada Al-Abbas bin Abdul Muthalib, ada beberapa orang termasuk Al-As ibnu Wa'il. Ini orang-orang muslim yang ada dalam pasukannya Abu Jahal. Nah, di perang Uhud juga begitu, apalagi di perang Ahzab. Jadi karena semuanya dimobilisir dari Makkah. Dan di Makkah masih ada orang-orang beriman yang tidak hijrah, itu masih ada. Makanya di Al-Anfal itu juga ada penjelasan itu. Jadi itu yang akhirnya ke bawah. Termasuk dalam ceritanya Nu'aim ibnu Mas'ud al-Ghadfani. Nanti juga akan kita temukan kembali kenapa Allah melarang Nabi menggunakan kekerasan ketika tahun ke-6 Hijriah saat mau melaksanakan umroh yang tertahan di Hudaybiyah. Di antara alasan disebutkan dalam surah Al-Fatih, karena di Makkah itu masih ada orang-orang beriman yang kalau Nabi melakukan kekerasan menyerang Makkah, kemungkinan mereka akan jadi korban. Wa walladzi kafa aydiyahum ankum wa aydiyakum an batni Makkah. Nah, ini diantaranya ini yang kalau jadi korban ini agak rumit. Orang muslim ada dalam barisannya pasukan kafir.
Ini termasuk ceritanya Nu'aim ibnu Mas'ud al-Ghatfani. Nah, setelah Ghatfan pulang, Nu'aim datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, inna qaumi lam ya'lamu bi islami. Ya Rasulullah, kaum saya nggak tahu kalau saya sudah masuk Islam. Jadi orang Makkah nggak tahu kalau Nu'aim sudah masuk Islam. Kok Nabi percaya? Ya, dites aja dulu. Kalau misalnya atasyhadu alla ilaha illallah, apa kau betul berani bersaksi la ilaha illallah? Karena salah satu kelebihan orang Arab zaman itu adalah namanya musorohah, keterus-terangan. Jadi kalau mereka berani mengatakan di hadapan Nabi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, udah itu kepegang. Justru yang ada munafik itu adalah orang Madinah. Orang Makkah itu khasnya terbuka. Jadi kalau yang di Makkah nggak dikenal orang munafik, yang ada munafik Madinah. Wa min ahli Madinati munafikun. Ini orang Makkah, ya, tabiatnya gitu. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, nah, kaum saya nggak tahu kalau saya sudah masuk Islam. Famurni bima syi'ta. Ya Rasulullah, kasih aku perintah. Kasih saya perintah. Nanti perintahkan saya melakukan sesuatu. Saya Muslim dan kaum saya nggak ada yang tahu. Kata Nabi, innama anta fina rajulun wahid. Ya, kamu kan sendirian. Kamu kan sendirian. Gimana kamu bisa melakukan? Nah, kalau kamu bisa, kata Nabi, fakhaddil anna in istata'ta fa innal harba khud'atun. Nah, kata Nabi perintahnya kalau bisa, ya udah. Kamu rusak aja itu pasukannya. Jadi kamu bikin aja pasukan Abu Sufyan itu menjadi saling tidak percaya. Bikin mereka porak-poranda. Kalau kau mampu. Jadi kata Nabi menggunakan ya kalau kamu mau, kau bisa, udah. Bikin aja itu pasukan Abu Sufyan kocar-kacir. Bikin mereka saling tidak percaya. Fa innal harba khud'atun. Ini yang seringkali diartikan menjadi kurang enak itu. Karena perang itu adalah kecerdikan. Tapi seringkali mengerti kalimat ini, perang itu tipu daya. Bukan tipu daya, kecerdikan, khud'ah. Jadi perang itu perlu kecerdikan. Bukan, tidak selalu pakai otot dan senjata, tapi juga perlu ada kecerdikan dalam memecah belah kekuatan musuh. Maka Nu'aim ibnu Mas'ud al-Ghatfani dengan penuh keyakinan, jadi karena mendapatkan mandat dari Nabi, ya silahkan kalau kau bisa bikin itu pasukan saling tidak percaya. Maka ini karena dia ada di barisan situ, di barisannya orang kafir, dengan mudahlah Nu'aim itu menemui komandan-komandan baik dari Khaybar, Makkah maupun Yahudi Madinah. Dibikin saling tidak percaya. Jadi misalnya datang ke pasukan Makkah, ya, apa kalian ini nggak berpikir tentang bahaya yang kalian hadapi? Nanti seandainya kalian itu menang, bisa mengalahkan Madinah, apa kalian merasa aman dari orang-orang Yahudi Khaybar? Jangan-jangan begitu nanti kalian menang mengalahkan Madinah, kalian akan digebuk sama Yahudi Khaybar, karena Yahudi Khaybar masih punya Yahudi Madinah. Kenapa kalian mau diperalat oleh orang Yahudi Khaybar untuk menyerang Madinah? Karena inisiatif perang Ahzab ini awalnya memang dari Yahudi Khaybar, kan, yang kita bahas di beberapa bulan yang lalu. Sampai Yahudi Khaybar datang ke Makkah melakukan mobilisasi pasukan itu, sampai menjual ayat ketika orang Makkah bertanya tentang agama, bagaimana sih yang lebih bagus, Yahudi apa Islamnya Muhammad?
Kata Yahudi Khaybar kan sampai mengatakan bahwa kalian itu lebih bagus daripada agama Muhammad, gitu kan. Ya, itu sampai mereka mau menjual itu. Nah, dibikinlah. Akhirnya orang Makkah mulai berpikir, iya ya, kita pasukan sedikit, sekitar 3.000-an orang. Dan jarak antara Khaybar dengan Madinah dan Makkah dengan Madinah dekatan Khaybar. Akhirnya mereka dibikin tidak aman. Kalau seandainya menang bisa mengalahkan Madinah, orang Makkah juga tidak aman dari pasukannya tentara Khaybar. Nah, ke tentara pasukan Khaybar, pasukan Yahudi juga, Nu'aim juga begitu. Ya ini kan persoalan Muhammad, orang Makkah dengan Muhammad. Yang punya akar persoalan perang ini kan Muhammad dengan kaumnya. Kenapa kalian ikut-ikutan? Nah, dibikinlah saling tidak percaya. Sampai akhirnya ya mereka terbuka sadar gitulah. Iya ya, kalau kita kemudian seandainya menang pun, nah itu juga nggak ada jaminan kita ini akan dibagi. Bisa saja ini begitu kita menang, kita digebuk sama pasukan Makkah. Yahudi yang di Madinah juga begitu, kalian lebih bahaya lagi. Kalian ini di dalam Madinah, masih terikat dengan perjanjian Madinah, tapi sekarang kalian ikut terlibat dalam pasukan menyerang Madinah. Itu kan lebih bahaya lagi kalau sampai ketahuan Muhammad, kalian bisa lebih kacau lagi ini. Maka sebelum ketahuan, maka sebaiknya kalian mundur aja, balik lagi masuk ke Madinah. Jadi nanti selain ada turun angin topan yang menghancurkan pasukan Abu Sufyan, jadi di antara penyebab kekalahan pasukan Ahzab itu juga ada usaha dari kaum muslimin dan Rasulullah SAW. Ya, meskipun ada doa yang Rasulullah panjatkan, Allahumma ya mujriyas sahab, itu kan, wa ya hazimal ahzab ihzimhum, itu doa-doa ada. Tapi usaha negosiasi ke sana kemarin juga dilakukan, termasuk menggunakan tangan orang yang bisa bekerja untuk membuat pasukan musuh itu menjadi berantakan. Ini yang seringkali tidak dilakukan kaum muslimin dalam menghadapi musuh. Di masjid ya cuma kunut aja terus doa, tapi negosiasi ke sana kemarinya kurang jalan. Nah, ini kan jadi harus ada kan ya, untuk negosiasi ke sana kemari untuk bagaimana memecah kekuatan lawan. Justru yang terjadi hari ini ya, yang berhasil malah Yahudinya yang terus bisa mengkonsolidasi. Jadi sebagaimana Khaybar dulu bisa mengkonsolidasi Makkah, Ghatfan dan sebagainya, sekarang berkonsolidasi. Nah, jadi sampai hampir Jazirah Arab semuanya terkonsolidasi. Ya untunglah kemarin itu ada pembatalan normalisasi oleh Saudi, itu kalau berhasil udah selesai lah gitu. Jadi kuncinya sekarang tinggal di Saudi. Nah, kalau Saudi normalisasi udah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini yang ya kalau bisa misalnya dilakukan berikutnya, ya, moga-moga Indonesia bisa terus melakukan itu, untuk menumbuhkan saling tidak percaya di Jazirah Arab terhadap kekuatan Yahudi. Kalau sekarang mereka masih percaya kan, caranya bikin mereka nggak percaya dengan kekuatan Yahudi agar mereka bisa tidak melakukan normalisasi hubungan dengan Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini memang agak rumit. Ini bisa jadi situasi juga berbeda lagi. Jadi kalau cerita Ahzab sampai pada akhirnya kekuatan Ghatfan sudah pulang, tentara tinggal 4.000 sudah saling curiga, dan akhirnya ini Nu'aim ibnu Mas'ud ini berhasil dengan luar biasa bisa memecah belah pasukan itu hingga saling tidak percaya. Jadi ini yang juga sangat penting kalau dalam cerita ini, bahwa Nu'aim bisa berhasil itu karena pertama
dia bisa menyembunyikan Islamnya. Jadi menyembunyikan Islamnya, tidak ketahuan oleh kaumnya kalau dia sudah masuk Islam. Ini kalau dalam cerita Al-Quran ya, ada juga orang menyembunyikan Islam itu di dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min. Kalau dulu namanya Al-Mu'min. Nah, lalu agar tidak nyaru dengan Al-Mu'minun, surah 23, akhirnya di mushaf sekarang namanya diganti surah Ghafir, surah ke-40. Mungkin kalau yang cetakan lama masih ada namanya surah Al-Mu'min, yaitu tentang cerita rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu. Di zaman Fir'aun saja juga diceritakan ada orang yang beriman di antara keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Itu juga ada, jadi tidak semua dipublikasi. Ya, terkadang juga ada orang beriman yang sengaja disembunyikan imannya untuk berada di barisan musuh, itu juga ada. Nabi juga menggunakan itu. Nah, kemudian Nuaim bisa membuat kekhawatiran perpecahan di antara mereka dengan menggunakan tadi isu. Jadi yang pernah dialami Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, ini masa depan mereka juga akan semakin suram kalau mereka terus memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini juga yang terakhir adalah kemampuan diplomasi. Jadi kemampuan meyakinkan orang lain. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah, jadi yang upaya yang Nabi lakukan dalam menghadapi pasukan koalisi sangat besar. Jadi ada 2 poin penting. Yang pertama adalah dengan membayar pasukan Ghatfan, dan itu mengorbankan harta orang Ansor. Dan kemudian yang kedua adalah menggunakan perang informasi, yaitu dengan menebarkan saling tidak percaya di antara pasukan koalisi, menggunakan jasa orang yang menyembunyikan Islamnya, namanya Nuaim ibnu Mas'ud al-Ghatfani, jadi Ghatfan juga. Ya, terima kasih. Yang pertama, jadi Ibu tadi tentang bagaimana menggunakan pengalaman sejarah untuk masa sekarang. Jadi, ya setiap zaman ada peristiwanya, setiap zaman ada tokohnya, ada aktornya. Dan saya di antara orang yang percaya ada pengulangan, tapi tidak selalu sama. Jadi sejarah itu ada menyebutkan at-tarikh yu'idu nafsahu, itu kata Ustadz Azami sekarang menyebut itu ya. At-tarikh yu'idu nafsahu, sejarah itu akan berulang. Tetapi yang membedakan adalah ruang dan waktunya berbeda, zamannya berbeda, aktornya berbeda. Tapi sejarah akan berulang. Nah, apakah bisa dilakukan persis seperti dulu? Ya belum tentu. Makanya kalau dalam istihad lapangan seperti ini, maka membaca petanya harus sangat detail. Jadi membaca petanya harus sangat detail. Nah, siapa sekarang yang bisa bernegosiasi? Ya tentu yang bisa bernego itu yang mewakili siapa. Jadi misalnya ya, dulu yang nego siapa? Yang nego Nabi. Karena Nabi yang representasi dari Ansor Muhajirin semuanya sepakat yang nego itu. Kalau Nabi yang nego udah orang dipercaya. Nah sekarang masalah bisa di kaum muslimin. Sekarang yang bisa nego kepada mewakili kaum muslimin itu siapa? Kan disepakati dulu kan? Negosiatornya siapa? Nah itu makanya ada perlunya duduk bersama lah. Jadi ini yang disepakati untuk melakukan nego itu siapa? Yang akan bisa menjadi representasi. Misalnya kalau pengalaman Indonesia, jadi pentingnya Sumpah Pemuda sampai nanti proklamasi itu. Jadi dari Sumpah Pemuda udah ada kesepakatan, sehingga begitu proklamasi 45 orang sepakat atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta, semuanya oke.
Nah sekarang kalau siapa yang mengatasnamakan kaum muslim untuk nego, akhirnya kan yang baru bisa dilakukan adalah menggunakan kekuatan negara masing-masing. Itu kan meskipun ke negara masing-masing. Jadi kalau yang bisa nego negara kan sekarang. Nah, kalau lihat Indonesia punya potensi untuk itu karena size-nya yang sangat di antara seluruh negara Islam, yang size-nya paling besar Indonesia. Maka kalau nanti Indonesia itu bisa, ini negaranya atas nama negara melakukan negosiasi, ya makin kuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, itu maka nanti di forum yang lebih besar akan juga semakin bergengsi. Jadi misalnya gitu kan, jadi kalau misalnya kalau kita ada undangan selamatan lah, siapa yang bisa mewakili rumah kita? Atau undangan RT, RW ngundang, siapa yang bisa mewakili RT? Ketua RT-nya. Kalau bukan ketua RT ikut di forum RW, lu siapa kan? Nah, maka kalau nanti ada ketua RT yang RT-nya makin banyak prestasinya, pastilah dalam forum RW itu, RT itu pasti akan punya suara yang didengarkan. Misalnya RT yang terkenal banyak juaranya, kebersihannya oke, semuanya keberhasilan RT-nya oke. Maka kalau ngomong di forum RW, didengarlah. Tapi kalau terkenal di RT itu RT berantakan, kira-kira kalau di forum RW, RT yang rumahnya berantakan, didengar nggak kira-kira? Iya kan? Makanya wallah alam bisawab. Jadi kalau saya secara pribadi pengenlah Indonesia ini, karena secara size penduduknya paling besar, dan ya moga-moga lah kita bisa mencitrakan bahwa kita ini kompak Indonesia sebagai kaum muslimin terbesar, dan kemudian ya, representasi dari negara ini bisa melakukan negosiasi, berdiplomasi dengan kekuatan-kekuatan yang berbahaya bagi kaum muslimin itu bisa didengar. Jadi itu kembali kepada size-nya. Apalagi kemudian kalau Indonesia bisa dengan kekuatannya ini bisa mempelopori, jadi mengajak negara-negara lain untuk bersama-sama ayo. Jadi, itu kan akan menjadi inisiator yang bagus, dan itu sudah pernah dilakukan Indonesia pada tahun 55 yang mempelopori Asia Afrika, yang isu utamanya adalah kemerdekaan Palestina. KA Bandung 55 kan, itu kan Indonesia baru 10 tahun merdeka, tapi sudah punya keberanian menjadi inisiator untuk mempelopori pembicaraan Palestina merdeka. Nah, maka wallah alam bisawab, jadi moga-moga ini, karena itu menjadi amanat konstitusi kita, bahwa kita menolak penjajahan di atas dunia, dan kita ingin menjadi negara yang berdaulat, bisa memerankan politik bebas aktif, ya gak boleh ditekan oleh siapapun. Maka ya wallah alam, kalau harapan saya kok untuk urusan domestiknya udahlah, perbedaan dikit-dikit kita udahlah, yang penting untuk kepentingan Indonesia, kepentingan nasional yang lebih utama. Wallah alam, itu yang pertama. Yang kedua tentang bagaimana sholat yang menyembunyikan Islam. Ya tentu, makanya kalau di dalam surah Al-Anfal itu kan beda hak antara muslim yang hijrah dan muslim yang tidak berhijrah. Nah, gimana sholat mereka? Ya, kalau dalam kondisi aman mereka bisa sholat sendiri, kondisi aman, meskipun nggak bisa berjamaah seperti yang kalau muslim yang di komunitas Islam. Nah, kalau perang gimana? Ya, apalagi yang di barisan kaum kafir, yang barisan kaum muslimin saja kan sholatnya juga sampai sholatnya berantakan. Ada yang sholatnya sambil lari, sambil jalan. Kondisi perang namanya sholat khauf. Nah, yang di barisan musuh gimana? Lebih parah lagi.
Seperti nanti dalam sudah pernah kita bahas sholatnya sahabat Abdullah ibnu Unes kan, dia sholat sambil jalan, dengan isyarat aja, hatinya menghadap Allah tapi gerakannya nggak karu-karuan, ya udah. Nah itu karena memang kondisi perang. Nah kalau nggak perang gimana sholatnya? Ya sholat sendiri dengan sembunyi-sembunyi, sampai nggak ketahuan dia kalau melaksanakan sholat. Nah wallah alam bisawab, saya pernah punya dosen yang udah moga-moga Allah berikan kesehatan. Jadi pada era Uni Soviet yang komunis anti-Islam, beliau sedang mencari manuskrip ke Uni Soviet. Nah, sampai akhirnya ketemu bahwa zaman itu di Uni Soviet ada seorang yang dia temui, seorang Muslim menjaga perpustakaan. Tapi karena dia forens, ada dari orang asing kan bebas masuk perpustakaan untuk mengambil manuskrip itu. Nah, untuk orang asing masih boleh sholat, tapi bagi orang Soviet jadi nggak bisa sholat. Nanti begitu ngelihat di dosen ini sholat, itu penjaga perpustakaan itu nangis. Bisa melihat ada orang sholat di Soviet. Karena dia selama jadi Muslim di Uni Soviet itu nggak pernah bisa sholat yang seperti sholat itu. Nanti, ya kalau sholatnya ya semampu-mampunya yang bisa dia lakukan, termasuk yang dia ceritakan sholat itu seringkali menggunakan seperti gerakan senam, seperti pura-pura senam, tapi itu sholat. Karena untuk menutupi Islamnya, dan ya kalau dalam Al-Quran diperbolehkan, memang kondisinya masih seperti itu. Makanya kita alhamdulillah di Indonesia yang bisa sholat berjamaah. Kalau udah ngerasain nanti di negeri yang nggak bisa sholat, nah baru terasa. Makanya begitu Soviet pecah dan kemudian menjadi Rusia dan sebagainya, baru ketahuan ternyata banyak Muslim di sana, termasuk yang kita bahkan lupa. Kita baca hadisnya Rawahul Bukhari, nah, itu makamnya ada di Rusia. Nah sekarang baru ketahuan ternyata di antara Rusia itu, Uni Soviet itu banyak yang Muslim, ada Grozny, ada Kosovo dan sebagainya, itu kan ternyata itu negara-negara Muslim yang pada zaman Soviet buru-buru bisa. Untuk sholat saja mereka harus sembunyi-sembunyi. Dan pernah juga menarik adalah salah satu cerita pemenang musabaqah hafalan Quran dimenangkan oleh utusan dari Rusia Soviet, yang ternyata beliau itu diajari baca Quran oleh kakeknya, oleh ayahnya, ayah oleh kakeknya. Dan cara ngajari Quran itu dari rumah ditutup matanya, dibawa sampai ke tempat yang dia nggak ketahui di satu gua, di sana tersembunyi, diajari baca Quran sampai hafal. Begitu nanti pulang juga tutup lagi matanya sampai ke rumah lagi, nggak tahu jalannya. Dan ternyata itulah yang kemudian menjadi penjaga Islam di Uni Soviet, di Rusia berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi alhamdulillah kita di Indonesia kalau dengar cerita-cerita begitu itu ya seburuk-buruknya ini kalau di kita zaman dulu itu, seburuk-buruknya negara kita dalam menghormati agama masih lebih baik dibandingkan yang dialami di negara-negara yang pernah menjadi pusat-pusatnya Islam. Kan Soviet kan pernah jadi pusatnya Islam. Para ulama hadis itu rata-rata dari negeri Kaukus, negeri Soviet itu. Wallahu a'lam. Gitu Pak ya. Insya Allah kita syukuri, makanya mumpung masih masjid kebuka, jangan sampai masjidnya kebuka jamaahnya nggak ada. Nanti kalau pas ngalamin masjid tutup semua kayak dulu zaman Covid, rindu masjid. Nah, apalagi baru Covid-nya di masjid, gimana kalau naudzubillah min dzalik sampai terjadi pemimpinnya melarang sholat kayak si Uni Soviet. Nah, makanya sejelek-jeleknya kita alhamdulillah pemimpinnya masih kalau subuh kadang-kadang suka masih ikut subuh suling ya. Itu jarang ditemukan di negara manapun. Ada wali kota
ada apa itu, meskipun kadang-kadang untuk ada pencalonan jadi caleg misalnya baru subuh keliling dan sebagainya, nggak ada di negara lain lah. Itu khasnya Indonesia. Wallah alam gitu Pak ya. Maka kita bersyukurlah Indonesia itu bab ini kebebasan beragama kita sangat bebas. Insya Allah gitu Pak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada cukup lagi atau masih ada Mas Indra? Cukup ya. Kurang lebih mohon maaf, sampai ketemu di kesempatan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.